Memek itu apa? Perempuan tua itu ternganga. Tetapi sebelum sempat neneknya menjawab, ternyata pertanyaan terus berkembang. Nenek punya memek tidak? Detik itu juga si neneknya sobek. Tetapi si anak malah terus semangat bertanya, nenek punya memek berapa? Ditaruh di mana? Dan warnanya apa? Karena tak kuat menahan kurang ajaran cucunya itu, si nenek minggat ke rumah tetangganya. Tapi ketika menantu dan ibunya pulang, ketika menantu dan bapaknya pulang, si nenek langsung lama sambil menangis. Anakku sudah kurang ajar. Mungkin ini karena pengaruh film, televisi, sinetron, telenovela, pergaulan bebas, atau narkoba yang sudah membuat dia menjadi bejat. Inilah dia akibatnya sekarang. Ajari anakmu moral, jangan hanya dikasih uang melulu. Bagaimana dia nanti telah menjadi besar? Apa dia akan menjadi setan? Menantu neneknya, ibu dari anak itu langsung mencari anak, dan tanpa bertanya lagi, anaknya langsung diberi hukuman. Mulai detik ini, uang jajan kamu dikurangi, karena kamu sudah berlalu tidak sopan pada orang tua. Orang tua adalah asal dan cikal bakal kamu. Kamu harus menghormatinya dan berusaha jangan membuat orang tua menjadi marah. Kalau kamu kurang lagi sekali lagi, maka ibu akan kirim kamu ke desa. Tidak usah banyak membahas. Tentu anaknya diam saja. Tetapi ketika keadaan menjadi tenang, anaknya menghampiri bapaknya, kemudian mempertanyakan pertanyaan yang serupa. Pak, memek itu apa? Persis seperti neneknya. Bapaknya pun terkejut. Cangkok yang sedang di bibir dia pun terjatuh. Tetapi kemudian bapaknya dengan tenang menjawab secara taktis dan diplomatis. Rambut adalah mahkota manusia. Juga dengan memek. Memek adalah mahkota perempuan. Jadi ia mengandung pengertian yang sakral. Kamu harus menghormatinya dan berhenti untuk mempertanyakannya. Karena itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dirasakan. Paham? Tentu saja anaknya tidak mengerti. Sebelum berangkat ke sekolah, ketika ibunya tengah menerima tamu ibu-ibu istri pejabat, anaknya mendekati ibunya. Tetapi kemudian ibunya langsung mengangkat tangan. Tidak ada uang lebih, pergi kamu ke sekolah. Ibu, aku tidak meminta uang lebih. Cuman aku bertanya, apakah memek itu besar sehingga bisa keluar masuk? Lalu ukurannya berapa meter, Ibu? Muka ibunya merah padam, sedang tamunya tertawa terkekeh-kekeh sambil terkencing-kencing. Anakku gila, anakku edan. Ya, akhirnya istri
istrinya pun bergumul pada bapaknya. Mas, anak kamu edan mas, anak kamu gendeng mas. Ini mungkin karena udah perhatian kamu dan menganggap urusan anak adalah urusan perempuan. Inilah dia akibatnya sekarang mas. Mau jadi apa dia nanti mas? Sebelum terlambat bawa dia ke dokter jiwa. Kalau tidak, mau jadi apa dia mas? Bagaimana ketika kelak dia menjadi besar? Apakah generasi muda harus kehilangan moral dan becak? Namun bapaknya tidak sepakat usulan istrinya. Dia mencoba melakukan pendekatan lain dengan membawa anaknya ke kebun binatang. Nah. Aku sudah bertanya apa? Tadi kamu bertanya apa? Nah, itu dia. Nah, si bapaknya menunjuk ke kuda, ke buaya, ke ayam, ke babi, ke ular, atau ke binatang-binatang yang ada di sekitar. Tapi jelas, anaknya tidak mengerti atas jawaban bapaknya. Dalam perjalanan pulang, anaknya kembali bertanya, "Bapak, apakah memek itu manis sehingga sering dijilat-jilat?" Teriak bapaknya dalam hatinya. Lalu bapaknya membatalkan pulang dan membawa anaknya ke dokter jiwa. "Dokter, tolong periksa anak saya. Bagaimanapun anak saya ini sudah kami berikan yang sangat spesial, baik kebutuhan pangan, baik kebutuhan sekolah. Karena dia ini anak saya satu-satunya, dok. Kalau anak saya kenapa-napa, bagaimana nanti, dok? Begini, dok, tolong periksa kejiwaannya. 2 jam anaknya diperiksa dalam kamar yang terkunci. Kemudian ketika keluar, bapaknya langsung menanyakan keadaan anaknya. "Dok, bagaimana anak saya, dok? Maksudnya, dok, jiwanya, dok." Dokter dengan tenang menjawab, "Pada dasarnya anak pada usia-usia itu memiliki kecenderungan seperti sebuah cermin. Dia selalu memantulkan dirinya pada keadaan lingkungan di sekitar." Artinya begini, sebelum saya memeriksa anak ini lebih lanjut, alangkah baiknya saya ingin bertanya, apakah anak ini masih mempunyai ibu? Oh, adalah kebetulan kalau memang ada. Artinya begini, sebelum si anak ini naik pada stadium yang lebih parah lagi, saya terlebih dahulu harus memeriksa kedua orang tuanya. Dokter Madawira, dokter gila, bus. Pintu langsung digebrobak. Anak saya yang sakit, kenapa harus orang tuanya yang diperiksa? Kenapa bukan para politikus saja yang sudah membuat kisruh negeri ini yang dituduh sebagai penyebab krisis moral pada generasi muda? Pertanyaan itu masih berkecamuk di kepala si anak. Di sekolah, saat guru sedang berceramah tentang hakikat makna kemerdekaan, si anak itu tetap dikejar-kejar oleh pertanyaan-pertanyaannya tadi. Merdeka adalah
kemerdekaan tersebut telah melewati waktu yang amat panjang. Pada tahun 1008 tercetus dengan nama Hari Kebangkitan Bangsa. Kemudian mendapatkan rumusan pada tahun 1928 dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, artinya kemerdekaan itu adalah sebuah proses kemandirian dan kedisiplinan. Dengan terjadinya proklamasi pada tahun 1945, itu tidak serta-merta kita langsung kaya raya. Justru kita melihat kekurangan kita, keterbelakangan kita. Karena ada aturan-aturan yang harus dibuat bersama. Artinya kemerdekaan pun dibatasi. Karena jika tidak ada batasan, maka negeri ini akan seperti di dalam limbah. Di mana yang kuat, dia yang berkuasa. Di mana yang kuat, dia yang makan. Nah, itu saja ceramah dari kemerdekaan. Baik, sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, baik. Itu kamu. Nah. Yang lain tenang. Ya, berdiri. Meme. Guru yang cantik itu matanya terbelah. Terdengar suara riuh rendah dari ketawa anak-anak, tetapi kemudian langsung guru menenangkan. Tenang. Semua anak duduk dulu. Kemudian guru mempertegas lagi, menanyakan kepada anak tersebut. Ya, kamu bertanya apa? Meme. Ini kelas terasa tegang. Terdengar bisik-bisik dari murid. Guru langsung melayangkan matanya, melotot ke segala penjuru. Tidak ada yang berani hadir. Cuman kepala si anak ini tetap tegak. Lalu guru menatap tajam pada mukanya. Ini pelajaran sejarah. Lalu kenapa kamu bertanya tentang meme? Kelas makin tegang. Yang tadinya riuh oleh tawa, kini tidak terdengar lagi. Semua menunduk. Dan hanya anak itu yang tetap tegang. Kemudian guru langsung mendatanginya dan menatap tajam matanya. Jadi itu yang menurut kamu belum jelas. Kamu bertanya karena kamu ingin tahu atau bingung? Kamu bingung karena kamu ingin tahu atau karena tidak tegas jawabannya? Pensil di tangan guru pun terjatuh. Seluruh anak memperhatikan benda tersebut dan akhirnya guru pun jongkok mengambil benda tersebut. Kemudian ketika berdiri, roknya diangkat dari pinggang ke bawah, dia telanjang bulan. Inilah dia meme. Seluruh anak, ada yang menjerit, anak perempuan, ada yang menangis. Sekolah mencatat peristiwa itu sebagai hari pesta pora yang tak berpora. Kepala sekolah, mungkin nanti Pak Guru menjadi kepala sekolah, langsung sekor Lebu Ahmad Wahyudin. Sekarang, tetapi orang tua murid bahkan calling menurut media pun bahwa guru tersebut harus dikeluarkan. Betul. Tetapi tidak hanya dikeluarkan, di areal dia
tempat tinggal pun dia harus diusir. Terpaksa dia harus pindah. Tetapi ketika di persimpangan jalan, di batas kota, mobilnya dicegat, harta bendanya diambil, bahkan dia diperkosa sampai mati. Di sebuah desa yang sunyi dan sepi, kini dia terbaring di bawah batu nisan yang tak bernama. Anak itu bersimpuh sambil memegang bunga, ditemani oleh kedua orang tuanya. Terima kasih Ibu Guru, karena keberanian dan kejujuranmu. Sekarang anak saya tidak bertanya lagi, tapi alangkah mahalnya kebenaran dan kejujuran jika menjawab satu kata saja harus diperlukan sebuah pengorbanan dan nyawa. Terima kasih, Memet. Oke, buat saudaraku yang turun dulu. Emang kita kerja mati-matian cuma buat ngebelain sokok daging. Dunia bertitel, kagak bertitel tidak sama.